Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adama, bersujudlah kalian kepada Adam. Jadi ini balik ke yang di surat Al-Baqarah ya. Li Adam, pada Adam, fasajadu, maka mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis ya. Jadi masih makna ayatnya ini dalam memberikan bimbingan dan taujih kepada Bani Adam, yaitu anak cucunya Nabi Adam ya, termasuk di ayat sebelumnya mulai dari membuat perumpamaan dua orang laki-laki, kemudian menggambarkan di akhirat nanti ya tentang catatan amal yang tidak menyisakan yang kecil dan yang besar. Nah, yang ayat sebelumnya itu mulai ayat 49. Nah, di ayat ini Allah juga masih memberikan taujih atau irsyad, bimbingan pada anak cucu Adam, mengarahkan mereka pada sesuatu yang akan menyelamatkan mereka dari azab, agar anak cucu Adam ini dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, maka ini berarti khitabnya memang kepada Rasul ya. Ceritakanlah kepada mereka atau ingatkanlah kepada mereka ketika kami berfirman pada malaikat. Jadi kita diingatkan kembali akan peristiwa itu agar jangan sampai kita ini. Nah, nanti ada nih pesan utamanya ya, diingatkan ke sini itu afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Nah, karena manusia itu hakikatnya ternyata dalam kenyataannya banyak mengikuti setan gitu. Yang padahal setan itu musuh yang nyata. Itu walaupun sudah diberi peringatan, diingatkan dengan ayat-ayat Quran. Nah, wa iz qulna, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikati, kepada para malaikat, wa hum ibaduna al mukramun, dan mereka itu adalah hamba-hamba kami yang dimuliakan, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun melaksanakan perintah kami dan bersujud kecuali iblis. Kecuali iblis nggak mau sujud ya. Kenapa iblis tidak mau sujud? Sombong alasannya ya. Apakah jenis dari iblis ini, jenis makhluknya ini dari mana, golongan mana ini iblis? Kana minal jinni. Nah, kana adalah dia, minal jinni, dari bangsa jin ya. Jadi iblis itu masuk golongannya golongan jin, bukan manusia. Kalau setan minal jinnati wan nas. Kalau setan itu ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa
manusia. Jangan salah ya. Jangan dikira setan itu hantu. Bukan, setan itu yang suka membisikkan keburukan. Ya, mau ngaji dibisik-bisikin, nggak usah ngaji. Itu mending nongkrong misalnya begitu. Nah, kalau ada temen yang begitu tuh kan berarti dia sedang jadi setan. Ya. Jadi setan mah bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Yang diperintahkan dengan syariat itu siapa? Yang wajib patuh dengan syariat agama itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, agar beribadah kepadaku. Jadi yang terkena taklif syariat, wajib patuh pada aturan syariat itu ya jin dan manusia. Berarti nanti yang akan menghuni surga dan neraka juga ya jin dan manusia yang akan dihisab itu. Ya. Kalau binatang mah tidak akan dihisab ya. Maksudnya tidak akan menjadi penghuni surga dan neraka. Kalau dibangkitkan sama-sama dibangkitkan hanya untuk dihisab saja, setelah itu dimatikan kembali jadi tanah. Itu kalau binatang mah. Ya. Enak dong jadi binatang. Ya silahkan jadi binatang. Kan udah jadi manusia nih kita mah. Semilih mau jadi binatang. Nah, kana minal jin, dia itu termasuk kelompok jin, fa fasaqa an amri rabbih, dan ia kemudian durhaka pada perintah Tuhannya, ya. Ia durhaka pada perintah Tuhannya. Fa fasaqa an amri rabbih, ay kharaja an ta'ati rabbih. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan, ya, itu fasik. Berarti orang fasik itu orang yang tidak taat itu pada perintah Allah, pada aturan agama, ya. Itu adalah sifat dari iblis. Nah, karena iblis ini adalah makhluk yang fasik, tidak taat pada Allah, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a, maka apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, min duni wa hum lakum adu, padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian. Apakah pantas begitu? Dan dia saja tidak taat kepada Allah, kok malah kalian menjadikan dia wali? Wali itu pelindung, kekasih atau sahabat dekat, ya, wali itu. Kok malah akrab sama iblis dan turunannya ini itu? Padahal dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada riwayat begini katanya, ya, dari Mujalid dari Sya'bi mengatakan, satu hari saya pernah duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan bertanya begini, akhbirni
hal li iblis zaujah. Coba beritahukan padaku, tahu nggak kamu itu? Beritahukan padaku, apakah iblis itu punya istri? Dia nanya begitu. Apakah iblis itu punya istri? Maka Mujalid itu atau Sya'bi menjawab begini, saya sih nggak pernah menyaksikan pengantenannya, katanya itu. Itu. Tapi saya ingat firman Allah. Nah ini, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian hai manusia pantas menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung kalian selain aku? Nah, dari ayat itu saya tahu bahwa iblis itu punya istri. Karena nggak mungkin punya keturunan kalau nggak punya istri. Nah, kalau ditanya pengantinnya saya juga tahu. Tapi dari ayat ini itu ya, kalau keturunan kan berarti dari pasangan ya. Iya, jadi kelompok jin itu sama dengan manusia. Ya menikah berketurunan itu. Nah, nggak usah diterusin lagi nanti ya pertanyaannya. Kira-kira istrinya siapa itu? Nggak tahu itu mah ya. Itu boleh nggak manusia nikah sama jin? Ya nggak boleh, itu mau udah jelas ya. Itu kalau jin juga suka nikah, berarti sama seperti manusia dong. Ya, boleh dong nikah sama jin? Nggak boleh ya, karena pasangan yang dihalalkan itu hanyalah min anfusikum kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari diri kalian itu ada jenis kalian, nggak boleh yang bukan jenis manusia mah. Bahkan Imam Qatadah mengatakan berdasarkan ayat ini, katanya yatawaladuna kama yatawaladu banu Adam. Iblis atau kelompok jin ini mereka melahirkan anak-anak seperti halnya manusia. Ya, seperti halnya manusia, anak cucu Adam. Nah, di antara keturunan dari iblis ini, nah ada setan-setan khusus, jin-jin khusus ya. Ada yang namanya Lakis dan Walhan. Nah, jin Lakis dan Walhan ini katanya Pak, sahibat taharati wassalah. Ya, jin atau setan yang khusus dia itu menggoda dalam urusan toharoh, bersuci dan sholat. Nah, jadi kalau yang suka wudunya was-was, nah itu berarti digoda sama si Lakis. Kalau yang sholatnya lupa mulu rokaatnya keberapa ini ya, nah, itu tuh digoda sama Walhan, nama ya, kelompok Walhan. Ada juga yang ditugaskan di pasar Pak, setan khusus untuk di pasar, preman pasar dong berarti. Itu namanya Zalanbur. Zalanbur. Nah, namanya Zalanbur. Kemudian katanya ada lagi keterangan begini, ada lagi si A'war. Kalau A'war itu sahibuz zina. Nah, setan yang ditugaskan urusan zina. Oh, ya.
Urusan zina itu si Ahwar. Ada lagi Mutawwas, itu sahibul akhbar al-kazibah. Nah, yang suka bikin hoax nih, Mutawwas. Ya, yulaqiha fi afwahin nas. Jadi yang suka menyampaikan kabar-kabar yang dasarnya nggak jelas, nah itu Mutawwas namanya ya. Kemudian Dasim, ada lagi setan Dasim, Pak. Hati-hati jangan kasih nama orang ya, Dasim. Nah, siapa Dasim ini? Alladzi idza dakhala ar-rajulu baitahu wa lam yusallim wa lam yazkur ismallah. Itu bassarahu minal mata' ma lam yurfa' aw yahtabis mawdi'ahu. Wa iza akala wa lam yazkurillah akala ma'ahu. Jadi Dasim itu adalah setan yang apabila seseorang masuk ke rumahnya tidak mengucapkan salam, tidak ingat atau tidak menyebut nama Allah, nah maka dia akan memperlihatkan itu kepadanya kesenangan di rumah itu. Jadi betah dia di situ, ya. Bahkan kalau itu dihadirkan makanan, dia undang temennya tuh. Kita dapat makan malam nih, gitu. Kalau nggak nyebut nama Allah masuk rumahnya ya, kita dapat tempat bermalam nih, gitu. Itu Dasim namanya ya. Makanya masuk rumah itu ucapkan salam dan jangan lupa Bismillah berarti ya. Ada banyak keterangan tentang turunan dari iblis ini. Termasuk katanya kalau dalam keterangan lain bahwa wudhu itu ada setan khusus yang menggoda manusia yang disebut walhan, ya, walhan. Ada lagi keterangan lain bahwa yang suka menggoda dalam sholat itu katanya adalah si khanzab, itu ya, khanzab. Baik, jadi yang pasti berarti artinya tidak pantas dong manusia itu justru menjadikan musuhnya sebagai kawan. Ya, bi'sa lizzalimina badala. Iblis itu adalah seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim itu. Ya, sungguh sangat buruk itu. Mereka lebih memilih iblis daripada Allah, ya. Itu bahkan itu di zaman sekarang ketika manusia makin jauh dari petunjuk agama kan, ada yang bahkan sengaja itu dengan penuh kesadaran menjadi pemuja setan ya. Iya. Jadi memang sengaja itu secara terang-terangan mereka ini memusuhi Allah begitu. Dengan sengaja memuja setan. Apa kelompoknya namanya? Pemuja setan itu apa? Satanik gitu. Iya, itu di mana-mana Pak. Anggotanya itu satanik itu. Nah, di mana kelompok inilah yang sedang menantikan kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Gitu. Nah, kenapa? Karena semua pasukan jin turunan dari iblis ini mereka siap untuk membantu Dajjal menyesatkan manusia. Nah, jadi segala hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal itu tidak lain adalah tipuan daripada jin. Itu kan sampai ada orang yang diajak gitu sama Dajjal ini ke kuburan orang tuanya
lalu kedua orang tuanya dibangunkan dari kubur itu lalu kedua orang tuanya bangun dan mengatakan pada anaknya, "Nak, ayah dan bapakmu itu dulu sesat, katanya menyembah Allah itu salah, ini Tuhanmu nih." Itu padahal yang dibangunkan itu bukan ibu bapaknya, tapi jin itu, ya, yang menyerupakan ibu bapaknya. Ya sama yang sekarang banyak menampakkan itu dalam penampakan ya, seperti orang yang meninggal, itu jin, bukan ruh. Nggak mungkin ruh itu ada yang keluyuran, ya, karena sudah jelas tempatnya itu, ya. Yang baik adanya di Iliyin, nah yang buruk adanya di Sijin. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong. Ma ashhatuhum itu ma ahdartuhum, aku tidak menghadirkan mereka, atau ahdarnahum, yakni iblis wa zurriyatahu, yaitu iblis dan keturunannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Ada juga yang mengatakan humnya itu ditujukan kepada para malaikat. Jadi aku, kata Allah, berarti ini ya, tidak menghadirkan, tidak menyaksikan mereka akan penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan diri mereka. Ma ashhadtuhum khalqan ay fa asta'inu bihim ala khalqiha wa usyawiruhum fiha. Jadi maksudnya itu begini. Aku tidak menghadirkan siapa? Iblis dan keturunannya. Aku tidak menghadirkan malaikat dalam tafsiran lain dalam hal penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan mereka sendiri, agar aku bisa meminta pertolongan kepada mereka dalam penciptaan langit bumi itu, atau aku bermusyawarah mengajak mereka musyawarah dalam penciptaan langit bumi ini. Nah itu maksudnya. Artinya apa? Penciptaan langit bumi, penciptaan bahkan iblis dan keturunannya serta para malaikat itu mutlak adalah Allah semata, tidak melibatkan siapapun. Nah gitu, penciptaan langit bumi yang luar biasa, itu besarnya ini, tidak ada bantuan dari siapapun, hanya Allah itu yang menciptakannya. Dan aku tidak menjadikan itu makhluk yang menyesatkan itu, yaitu iblis, ya, sebagai penolong. Aku tidak menjadikan dia sebagai penolong, ya, penolong dalam hal penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan diri mereka sendiri. Allah yang menciptakan itu, tidak ada yang lain. Wa yauma yaqulu, dan pada hari dan ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, nadu syuraka'i alladzina za'amtum, panggillah sekutu-sekutuku yang kalian anggap dapat menyelamatkan kalian dari siksaanku. Jadi nanti berarti di hari kiamat Allah akan memerintahkan kepada orang-orang
yang musyrik mempersekutukan Allah itu seperti itu. Jadi ketika Allah berfirman di hari kiamat, nadu syurakai, panggillah sekutu-sekutuku. Yang dimaksud khususnya adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu, yang kalian mengira bahwa mereka itu adalah sekutuku, ya fada'auhum falam yastajibu lahum, maka mereka pun saat itu memanggil, menyeru kepada berhala-berhala itu, mereka pun memanggilnya, tetapi falam yastajibu lahum, mereka tidak membalas seruan orang-orang itu. Waja'alna bainahum maubiqa, kami jadikan di antara mereka yang menyembah dan yang disembah itu tempat kebinasaan, yaitu neraka. Itu bahkan termasuk keterangan batu-batu berhala yang mereka sembah itu nanti akan menjadi bahan bakar neraka, ya. Mahlikan, tempat yang membinasakan. Maubiqan itu huwa wadin finnar. Kata Ibnu Abbas, maubiqa itu adalah satu lembah yang ada di dalam neraka. Imam Mujahid mengatakan maubiqan adalah wadin fi jahannama, satu lembah di dalam jahannam. Kemudian Ikrimah mengatakan huwa nahrun finnari yasilu naran ala hafatihi hayatun mislul bighalid duhmi. Yang disebut maubiq itu katanya, kata Ikrimah, ada yang menafsirkan itu satu sungai yang ada di neraka yang mengalirkan api. Jadi bukan mengalirkan air, mengalirkan api. Di kedua sisi sungai itu ada ular-ular besar. Waduh, itu katanya, ya. Ibnul Arabi mengatakan wa kullu hajizin baina syai'aini fahuwa maubiq. Setiap yang menghalang antara dua hal itu disebutnya maubiq katanya. Yang asal katanya dari kata halak, maubiq itu aubaqahu ay ahlakahu. Jadi sesuatu yang akan membinasakan. Jadi maknanya kata ahli tafsir yang lain bahwa kami jadikan hubungan mereka di dunia antara yang menyembah dengan yang disembah itu kan berarti, nah, kami jadikan hubungan mereka di dunia itu sebab kebinasaan mereka di akhirat nanti. Itu sehingga di surat Al-An'am ayat 94 itu dinyatakan ada pernyataan Allah, laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus hubungan di antara kalian, yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah, dipertuhankan oleh mereka itu udah nggak bisa lagi, ya. Di dunia juga nggak bisa apa-apa kok. Apalagi nanti di akhirat. Wa ra'al mujrimuna an-nar, dan orang-orang yang berdosa itu pun mereka melihat neraka. Melihat dengan mata kepala berarti gitu, bukan lagi hanya cerita. Yani al-mujrimun adalah al-musyrikun, orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Maka di saat itulah mereka pun melihat neraka itu, fadhannu annahum
muwaqi'uha, maka saat itu mereka pun yakin. Zannu di situ artinya yakin. Mereka pun merasa yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya seketika itu juga. Mereka yakin mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Orang-orang yang berdosa tuh begitu. Makanya harapannya mereka tuh tidak dibangkitkan lagi, sudah jadi tanah saja maunya tuh. Karena mereka yakin dirinya pasti akan masuk ke dalam neraka. Itu walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Nah, inilah nanti keadaan orang-orang yang berdosa, keadaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan atau sebagai pelindung. Di mana di dunia perbedaan itu tidak begitu kelihatan kan? Ya. Orang-orang kafir bahkan mungkin yang terlihat mereka mendapatkan kesenangan lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Ya kan? Yang banyak menikmati segala kesenangan dunia itu siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Bukan orang-orang yang beriman. Itu yang memiliki kekayaan yang luar biasa itu siapa? Kebanyakan orang kafir. Ya. Ya, termasuk di zaman Nabi begitu. Yang terlihat di dunianya gitu menyenangkan itu ya orang-orang kafir dengan segala kemewahan harta yang dimilikinya. Makanya surat Ali Imran ayat 185 itu yang menyatakan tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Maksud atau tujuan dari ayat itu sebetulnya disampaikan kepada Rasulullah agar menjadi penghibur bagi Nabi, untuk menghilangkan kesedihan Nabi karena perlakuan kaumnya, orang-orang kafir yang mendustakan itu, yang mengingkari kebenaran yang dibawanya. Dari dua sisi dilihatnya. Pertama, bahwa kesudahan segala sesuatu yang dialami itu akan berakhir dengan kematian, dan kesudahan setiap orang yang baik ataupun yang buruk, yang jahat ataupun yang taat begitu, semuanya akan berakhir dengan kematian. Kan gak ada yang abadi di dunia. Jadi tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada juga kebahagiaan yang abadi. Segala hal yang dialami manusia di dunia ini akan berakhir pada saat dia mati. Kalau setelah meninggal dunia udah nggak akan sedih lagi, tidak akan menderita lagi gitu. Itu termasuk yang merasakan bahagia di dunia ini dengan segala kemewahan dunia, segala kesenangannya, setelah meninggal dia tidak akan merasakan itu lagi. Itu satu sisi, ya, penghibur bagi Nabi. Yang kedua, dari sisi bahwa setelah kematian itu ada kehidupan kedua. Ada tempat kehidupan kedua yang nanti di sana akan tampak jelas perbedaan antara manusia yang taat dan yang tidak taat. Maka tuh yang diminta oleh Allah kepada Nabi di dunia ini, sabar aja. Yo, kenapa? Mereka nggak akan lama kok. Nanti semuanya akan mati. Dan nanti di akhirat semuanya akan tampak jelas. Begitu Pak. Ya, maka jangan tertipu dengan keadaan di dunia. Gitu. Yang kadang-kadang kan itu mungkin ujian buat orang-orang yang beriman, yang taat.
beribadah. Ketika kita bertobat, gitu, misalnya menjadi hamba yang taat, malah berkurang rezeki itu. Padahal waktu nggak pernah sholat, banyak tuh duitnya, rezekinya. Ya kan kadang-kadang ujiannya begitu tuh, ya. Sehingga seakan-akan begitu, kalau yang imannya kurang kuat mah ya mendingan nggak sholat dong, duitnya banyak, ya. Enak lagi, nggak diganggu harus sholat segala macam, ya. Iya, jangan tertipu dengan semua ini. Makanya masih di ayat di surat Al Imran yang tadi tuh, nggak usah tertipu dengan kesenangan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangannya menipu. Nah, tapi kan capek, saya udah sholat, ibadah, puasa segala macam. Ya, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah mengatakan bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, Allah menyatakan sesungguhnya balasan pahala kebaikan kalian itu hanya akan diberikan secara penuh di hari kiamat nanti, bukan sekarang. Jangan ditungguin. Yang penting mah sabar aja dulu. Bentar lagi juga kan selesai. Paling 70 tahun, 80 tahun. Nggak lama kok, ya. Kalau nyampe, kalau nyampe itu juga. Nggak lama di dunia ini, udah sabar aja. Itu sabar untuk tetap taat, sabar untuk tetap itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nanti di hari kiamat semuanya akan tampak jelas. Seperti hanya al-mujrimun ini, orang-orang yang berdosa, khususnya orang-orang musyrik dan juga orang-orang yang berdosa lainnya, pada hari kiamat nanti mereka benar-benar melihat neraka. Yang waktu di dunia mereka dengan begitu luar biasa mendustakan itu, nggak ada tuh neraka, nggak ada gitu. Itu hanya untuk menyemangati mereka aja gitu. Dalam mendapatkan kesenangan dunia. Walaupun mungkin hati nuraninya mengakui akhirat itu ada, surga neraka itu ada, gitu. Tapi mereka berusaha melupakan itu. Kenapa? Sebab kalau mau berdosa masih ingat neraka nanti enggak, gitu. Tidak menikmati dosanya, gitu. Mereka melupakan itu. Tapi nanti semuanya akan tampak jelas dan mereka tidak akan bisa menemukan tempat berpaling darinya. Ya, kalau di dunia makan kena jerat hukum juga, belum tentu dihukum. Oh, udah dicurigai sama KPK, belum tentu ditangkap. Ya, asal banyak duit mah, tinggal lari aja ke luar negeri, nggak bakalan dikejar. Masih bisa mereka selamat. Nanti di neraka mau lari kemana? Ayo, mau balik lagi ke dunia? Nggak bisa, ya. Itu. Di dunia mah dimasukkan ke penjara aja masih bisa ngakalin kan? Penjara cuman sipir dari manusia yang bisa dilobi. Ada penjaga neraka bukan manusia. Penjaga neraka malaikat zabaniyah yang bengis-bengis, nggak ada yang bermurah hati itu. Bagaimana mau nyogoknya itu? Nggak bisa, ya, nggak bisa disogok. Nggak akan bisa mereka menemukan tempat berpaling dari neraka itu. Jangan dikira neraka itu seperti penjara. Sama sekali jauh berbeda. Kalaupun masih ada makanan dan minuman di neraka itu, makanannya apa? Zakum dan dhariya.
Itu yang di surat Al-Muzammil mah disebutkan dza gussatin. Jadi makanannya atau buahnya itu yang menyumbat kerongkongan mereka. Makanan atau buah-buahan yang berduri. Minumannya apa? Hamim, ya, yaitu darah dan nanah yang mendidih. Ya, darah dan nanahnya penghuni neraka. Itu nauzubillah, ya. Di penjara mah mungkin masih bisa menikmati makanan minuman, ya. Di dunia mah itu mas, bahkan ada kelas-kelas, ya kan, di penjara di dunia mah, ya. Ada yang pakai AC, ada yang masih dapat fasilitas itu. Enak penjara dunia mah. Di neraka nggak ada yang begitu, nggak ada, ya. Makanya jangan tertipu dengan keadaan dunia. Udah, itu jangan salah pilih kita. Jadilah orang baik yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun itu belum mendapati balasan dari kebaikan itu sekarang di dunia, ya. Bab itu kalau dibalasnya di dunia, ya takutnya nanti di akhirat kita nggak dikasih apa-apa. Itu seperti orang-orang kafir yang baik. Itu orang-orang yang tidak beriman tapi baik. Misalnya begitu banyak berbuat baik pada manusia lainnya, maka balasan kebaikan untuk mereka itu di dunia Allah berikan. Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Jadi apa pelajarannya dari ayat 50 sampai 53 ini? Yang pertama, menetapkan permusuhan iblis dan keturunannya kepada anak cucu Adam, kita semua, ya. Jadi musuh abadi kita itu adalah iblis dan keturunannya, setan itu. Cuma masalahnya setan yang dari bangsa jin ini kan gak kelihatan, gitu ya. Masih mending setannya, kalau manusia mah itu kelihatan, kedengeran omongannya, ya. Tapi kalau dari bangsa jin nggak kelihatan, tiba-tiba saja muncul jadi lintasan pikiran kita, kan. Nah, lalu yang kedua, sikap yang mengherankan dari anak cucu Adam adalah bagaimana mereka mau mentaati musuh mereka dan durhaka kepada Tuhan mereka, padahal itu mereka itu diciptakan oleh Allah. Sama-sama makhluk Allah. Jadi hal yang mengherankan jika ada anak cucu Adam ini malah lebih mentaati musuhnya. Ya kan nggak masuk akal itu. Masa musuhnya malah ditaati? Kalau musuh itu kira-kira ajakannya itu mau menyelamatkan atau mencelakakan? Namanya juga musuh, kan? Iya. Mana ada yang berpikir akan menyelamatkan? Walaupun, nah, salah satu di antara cara setan menggoda manusia itu adalah tazyin dan talbis. Apa? Memberikan gambaran keindahan, menghiasi keburukan sehingga tampak seolah-olah dalam pandangan manusia itu adalah kebaikan. Nggak apa-apa, ya? Itu. Termasuk juga di antara cara setan menggoda kita itu adalah taswif. Apa itu? Menunda-nunda pertobatan. Menganggap kecil satu dosa. Nah, cuman sekali ini nggak sholat, nggak apa-apalah. Ya. Allah kan maha pengampun, tinggal tobat aja nanti. Itu misalnya, kan, mikirnya itu. Nyobain dikit aja nggak apa-apa minuman keras itu.
biar tahu rasanya kayak apa. Sedikit aja nggak apa-apa. Tapi misalnya udah jangan minum lagi setelah itu, jangan. Seperti itulah mungkin tuh di benak kita tuh ya munculnya pemikiran-pemikiran itu. Itulah tipuan siapa? Setan. Ya. Termasuk yang menimbulkan pemikiran misalnya menghadirkan perasaan bahwa kita kayaknya masih lama hidupnya. Gitu. Sehingga tobatnya itu nanti aja deh. Padahal makan tiap hari juga bisa jadi waktu terakhir kita ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun selain Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Allahnya kelewat ini. Tidak ada satupun selain Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk semua makhluk yang suka disembah itu. Bahkan patung-patung berhala makan dibuat oleh mereka sendiri, itu sangat tidak masuk akalnya ya. Kalau masih nyembah setan, nyembah jin gitu, Allah yang menciptakan mereka. Lah berhala mereka sendiri yang bikin. Terus mereka sembah-sembah begitu. Sangat-sangat tidak masuk akal kan? Yang keempat, dihinakannya orang-orang musyrik di hari kiamat sekiranya Allah meminta mereka untuk menyeru kepada siapa? Kepada sembahan-sembahan mereka itu agar ia menolong mereka. Mereka pun menyerunya dan tidak dapat mengabulkan. Itulah cara Allah menghinakannya. Mana tuh? Katanya dulu akan menyelamatkan itu. Tidak ada sama sekali. Kelima, Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang musyrik dengan setan-setan yang mereka sembah di tempat kebinasaan, yang satu di dalam jahanam, yaitu di satu lembah di antara lembah-lembah jahanam yang merupakan lembah paling buruk di dalamnya. Begitu ya. Yang disebut di ayatnya tadi apa? Maubiqa. Ya, maubiqa. Kumpulkan tuh di situ, Mas. Ya, setan dan para penyembahnya. Para penyembah setan itu siapa? Yang hidupnya selalu mengikuti bisikan setan. Itu yang akrab hari-harinya sama setan. Bareng nanti di neraka itu sama setannya ya. Jangan dong ya. Oke, ada 5 tuh. Baru sampai ayat 53. Masih 7 pertemuan lagi ini surat Al-Kahfi ini. Ya. 7 pertemuan. Berarti 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi insya Allah. Belum masuk kan ini yang kisah-kisahnya ya. Baru Ashabul Kahfi di awal. Setelah ini kan nanti kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Nah, baru yang terakhirnya itu kisah Zulkarnain. Mangga silahkan. Tadi mengenai iblis menikah. Iya. Kalau menurut saya sih nggak ada menikah. Terus? Ya berzina aja sebau-baunya, kan dia bukan anak yang taat. Gitu. Saya agak mikir tadinya. Ya. Ya wallahu alam lah kan. Tidak ada keterangan tentang itu masalahnya kan. Makanya tadi siapa tadi itu? Sya'bi ya juga mengatakan saya tidak menyaksikan katanya pengantenannya, tapi kalau berdasarkan ayat bahwa Allah menyebut keturunan, ya berarti dia punya pasangan gitu ya. Punya pasangan. Urusan pasangannya sah atau tidak kan
Itu di luar ya. Yo, ya boro-boro ngurusin sah apa enggak kan, namanya juga iblis. Tuh. Itu. Iya. Iya, apalagi itu buku nikah mau udah nggak bakal mikir. Yang bukan iblis aja kan masih ada yang begitu kan? Gak mikirin pentingnya dicatat apa enggak pernikahan mah. Yang penting bisa menikmati itu, nikmatnya pernikahan itu. Punya anak juga nggak dipikirin. Yang pada nikah kontrak itu, ya kawin mut'ah, cuman sebulan gitu, udah ditinggal begitu aja, udah dibayar, gitu. Iya, nggak ada hubungan itu setelah itu. Dan anehnya ada aja lagi perempuannya yang mau ya, jadi bayar. Zaman dapat anak ganteng-ganteng kali ya. Aduh, masya Allah. Tapi itu sih bukan anak iblis ya, anak manusia itu masih. Ya nggak tahu kalau konon suka ada cerita katanya yang nikah sama jin itu ya, terus punya anak. Kayak apa itu emang anaknya? Wallahu alam dah. Karena Dajjal itu manusia Pak jenisnya itu ya. Dajjal itu bukan jin atau bukan juga peranakan jin dan manusia. Dajjal itu sosoknya jenisnya manusia, itu, manusia. Hanya ditangguhkan saja kematiannya. Nah kalau iblis dari bangsa jin. Nah jadi nanti di akhir zaman itu berarti ngumpul tuh ya, yang dari bangsa jin ya iblis, nanti dari bangsa manusianya Dajjal, nah, gitu, yang akan membawa fitnah itu. Kapan keluarnya wallahu alam lah, nggak usah ditungguin ya. Yang penting mah kita jadi hambanya yang taat gitu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita pelajari. Semoga nambah iman kita. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.